Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penyakit ikan ya, yang salah satunya adalah fin rot. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, mari kita intro dulu. Oke, jadi yang pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu definisi dari fin rot ya teman-teman. Jadi fin rot ini adalah suatu bakteri yang menyerang pada ikan hias, yaitu umumnya itu terdapat pada bagian ujung ekor, yaitu merupakan infeksi bakteri ya. Jadi bakteri ini bekerja dengan cara mengambil nutrisi dari pertumbuhan ikan tersebut yang ada di ekor itu, kemudian mengikisnya teman-teman. Dan jadinya ya seperti yang kita ketahui, infeksi tersebut menyebabkan sirip ikan itu busuk teman-teman. Dan hasilnya jika teman-teman jeli dan melihat pada bagian ekor itu terdapat seperti bercak darah ya, yang itu merupakan bakterinya teman-teman, yang bisa kita lihat di pada ikan yang terserang bakteri tersebut, yaitu penyakitnya namanya fin rot. Nah, awal mula terjadi infeksi bakteri ini disebabkan oleh beberapa hal teman-teman. Yang pertama yaitu tentang kebersihan media pemeliharaan teman-teman. Jadi kalau teman-teman memelihara ikan itu minimal harus sifon atau ganti air yang ada di bagian bawah itu minimal ya 2 minggu sekali teman-teman, atau tergantung kepadatan ya teman-teman ya dari suatu media pemeliharaan, agar tidak terserang bakteri tersebut. Yang kedua itu bisa terjadi karena sisa pakan yang mengendap di bawah itu jadinya membusuk dan menimbulkan bakteri teman-teman, yang sehingga menyerang ikan tersebut yang sedang kita pelihara di media pemeliharaan itu menjadi terserang penyakit teman-teman. Dan itu ya salah satu pencegahannya adalah dengan cara menyimpan atau mengganti air secara rutin minimal 1 minggu atau 2 minggu sekali teman-teman ya. Untuk penanganan bagi ikan yang terkena penyakit ini sebenarnya itu cukup dibilang ya susah-susah gampang ya teman-teman. Jadi pengobatannya itu adalah dengan cara memberikan antibiotik teman-teman, yang berada di pasaran itu mulai dari arsiflavin ya, yang mungkin sudah umum kita kenal, yang harganya pasti murah, dan ya berbagai jenis antibiotik lain teman-teman yang tersedia di pasaran. Nah, masalah itu terjadi di sini teman-teman, ketika bakteri tersebut sudah mengembangkan dirinya, bermutasi sehingga resisten terhadap antibiotik. Jadi bakteri ini kebal teman-teman, sehingga walaupun diberi dosis yang lebih maupun secara rutin diberikan, itu tidak mengaruh sama sekali dengan perkembangan dari bakteri tersebut. Jadi ya mau gimana lagi teman-teman. Namun teman-teman harap tenang, kita menggunakan cara lain, yaitu cara herbal teman-teman, yang obatnya itu berada di sekitar kita teman-teman. Nah, untuk penanganan atau obat herbal yang kita gunakan kali ini adalah daun pepaya teman-teman. Nah, kenapa kita menggunakan daun pepaya? Karena daun pepaya ini memiliki zat antibakteri ya teman-teman. Karena pada dasarnya ini fin rot ini adalah suatu penyakit ikan yang berbasis bakteri, sehingga kita menggunakan suatu zat yang ada di alam yang mengandung antibakteri teman-teman. Nah, kandungannya itu ada apa saja, bisa dilihat di sini samping ini. Nah, jadi zat-zat tersebut itu bersifat antibakteri teman-teman, yang bisa kita gunakan untuk melawan penyakit fin rot tersebut teman-teman. Oke, untuk caranya mari kita simak tutorialnya berikut ini teman-teman. Oke, jadi di sini saya menggunakan daun pepaya ya sebagai sumber obat alaminya. Di sini teman-teman yang diperlukan adalah daunnya ya teman-teman. Jadi untuk yang pelepahnya itu kita copot ya, kita buang. Jadi yang kita perlukan adalah daunnya saja, untuk nanti kita ambil sarinya ya teman-teman. Oke, ikuti terus caranya. Oke, untuk yang pertama-tama kita siapkan ulekan ya, ulekan atau penumbuk lah. Kalau lebih mudahnya ya penumbuk ya. Karena di sini saya punyanya ulekan ya pakai ini aja seadanya. Lalu ada wadah ya sebagai penampung cairannya yang kita ambil sarinya. Selanjutnya ada saringan ya teman-teman ya, sebagai nanti menyaring ampasnya ya, agar tidak terbawa. Jadi ya biar benar-benar diambil sarinya ya. Oke, langsung saja teman-teman kita praktekkan cara membuatnya ya teman-teman. Kita ulek atau tumbuk ini daun pepayanya ya. Untuk kita ambil sarinya ya teman-teman. Uleknya seperti biasa ya, kita ulek kasar ya, untuk menstimulasi agar
zatnya itu zat yang cair dari daun tersebut itu keluar ya teman-teman ya. Yang kita manfaatkan adalah zat tersebut sebagai uh, untuk melawan Finrod ya. Oke, jadi kita tumbuk kasar ya supaya bisa digenggam untuk diperas ya teman-teman ya. Kalau nggak bisa ya kita menggunakan saringan. Nah, di sini saya akan perlihatkan kepada teman-teman bentuknya seperti apa. Nah, ini teman-teman. Bentuknya hijau seperti ini. Lah, ini yang kita gunakan nanti sebagai obat herbal untuk melawan Finrod ya teman-teman ya. Kita kumpulkan lagi perasannya ya teman-teman ya. Oke, jadi ini merupakan hasil dari sari daun pepaya ya teman-teman yang telah kita peras tadi. Jadi untuk daya simpan agar lebih lama, teman-teman bisa menyimpannya di kulkas ya. Nanti kalau seumpama digunakan lagi bisa dikocok untuk digunakan kembali. Nah, di sini kebetulan ada sampel untuk contoh ikan yang terkena penyakit Finrod ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa perhatikan di bagian belakang ekor itu, ujung ekornya itu ada terdapat seperti merah-merah ya teman-teman ya. Lah, jadi itu merupakan bakterinya. Jadi untuk penanganan sama seperti dengan penyakit lainnya, kita karantina ikan dengan menggunakan akuarium soliter teman-teman. Kita sendirikan dan tentunya menggunakan air yang sudah diendapkan serta menggunakan garam ikan ya teman-teman. Jadi setelah kita karantina, kita tambahkan ramuan dari sari daun pepaya teman-teman. Untuk dosisnya kita menggunakan 1 sampai 2 sendok makan ya. Karena ini saya menggunakan gayung ikan ya, kira-kira segini ya teman-teman ya dosisnya. Oke, langsung saja kita masukkan teman-teman ke dalam akuarium pengobatan. Lalu kita aduk teman-teman agar ramuannya merata. Nah, jadi di sini saya akan memberikan testimoni dari hari ke hari ya teman-teman bahwa pengobatannya ini berhasil, supaya tidak dikira berbohong atau sekedar uji coba belaka. Untuk hasilnya bisa dilihat dari hari ke hari dengan tampilan videonya yang saya tampilkan teman-teman. Nah, ini merupakan hasil dari hari pertama ya teman-teman. Dapat dilihat belum ada perubahan yang signifikan ya teman-teman. Jadi akan dilakukan pengobatan kembali teman-teman. Jika air akuarium itu sudah berubah, tidak menjadi hijau lagi melainkan berwarna agak sedikit bening ya teman-teman. Dapat dilihat di sini akuarium yang kemarin berwarna hijau berubah menjadi bening ya teman-teman, sehingga kita perlu menambahkan ramuan tersebut kembali ya teman-teman. Kita masukkan dosisnya sama seperti kemarin, yaitu 1 sampai 2 sendok makan ya teman-teman. Setelah itu kita kembali memasukkan ikannya dalam akuarium karantina teman-teman, seperti biasa. Oke, pada hari kedua, jadi dapat kita lihat di sini ya teman-teman, bakterinya mulai sedikit berkurang, namun belum full berkurang ya teman-teman, masih tersisa ya sedikit lah, sehingga masih memerlukan proses pengobatan kembali ya teman-teman. Oke, jadi untuk dosis pengobatannya masih sama, menggunakan dosis 1 sampai 2 sendok makan ya teman-teman. Nah, untuk hari ketiga ini dapat kita lihat sudah mulai bersih dari penyakit Finrod ya teman-teman. Jadi apabila teman-teman mau mengkarantina kembali supaya benar-benar bersih, silahkan. Namun di sini jika tidak dilakukan sebenarnya tidak mengapa teman-teman. Namun di sini saya akan memilih untuk melakukan ya teman-teman, supaya bakterinya tersebut benar-benar hilang ya, atau benar-benar bersih ya teman-teman. Oke, untuk dosisnya masih sama, kita menggunakan 1 sampai 2 sendok makan ya. Seperti biasa kita larutkan dalam akuarium karantina ya teman-teman. Oke, jadi untuk hari keempat ini alhamdulillah sudah bersih dari Finrod ya teman-teman.
teman-teman bisa saksikan sendiri. Jadi untuk pengobatannya seperti itu ya teman-teman. Kita menggunakan sari daun pepaya sebagai ramuan untuk pengobatan ikan yang terkena fin rot ini teman-teman. Jadi seperti itu. Sekian tips dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When I get older, I will be strong.